Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada video ini saya akan membahas tentang hal-hal yang bisa menyebabkan selisih saldo buku kas bendahara pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama, di internet sudah banyak sekali aplikasi tentang pembukuan, tentang alat bantu bendahara untuk melakukan pencatatan transaksi berupa aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh berbagai macam developer, baik dia dalam bentuk Excel maupun dalam bentuk web based. Aplikasi ini ibu bapak atau teman-teman bendahara bisa dapatkan secara gratis maupun berbayar. Tapi di video kali ini saya akan lebih memfokuskan bagaimana sih cara mencari selisih atau apa saja sih yang bisa menyebabkan selisih saldo buku kas bendahara. Karena secanggih apapun aplikasi yang kita gunakan, jika kita tidak memiliki kemampuan di dalam melakukan pencatatan atau melakukan pengisian buku kas umum bendahara, aplikasi itu tidak akan berguna sama sekali, teman-teman. Apalagi sampai di periode akhir penutupan saldo kas BKU, baik dia penutupan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan, apalagi yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah terotomatiskan atau dengan sistem single entry. Jadi satu kali entry atau sekali mencatat sudah jadi semua laporan, baik dia laporan periode harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Dalam pasal 1 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 yang baru tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan, bendahara pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Sedangkan buku kas umum atau lebih familiar disingkat dengan istilah BKU adalah suatu buku yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas melalui bendahara pengeluaran. Dan untuk memudahkan pencatatan dalam BKU ini, bendahara dipandang perlu membuat beberapa buku pembantu seperti buku pembantu kas bank, buku pembantu kas tunai, buku pembantu panjar maupun buku pembantu pajak. Ada 5 hal yang bisa menyebabkan terjadinya selisih saldo buku kas bendahara. Yang pertama adalah terdapat kesalahan pencatatan nilai penerimaan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua adalah kesalahan pencatatan pengeluaran belanja kena pajak. Yang ketiga adalah bendahara pengeluaran tidak mencatat penerimaan kas tunai atas pengeluaran kas bank. Yang keempat adalah kesalahan dalam akumulasi perhitungan penerimaan dan pengeluaran tiap transaksi. Yang kelima adalah tidak tertibnya pencatatan transaksi. Jadi bendahara tidak tertib dalam melakukan pencatatan transaksi. Sebelum bendahara mencari nilai selisih yang disebabkan oleh beberapa hal yang saya sebutkan di atas atau yang saya sebutkan di slide sebelumnya, terlebih dahulu bendahara pengeluaran harus memastikan periode buku kas yang mengalami selisih pencatatan. Jadi Bapak Ibu harus memastikan posisi nilai selisih itu berada dalam periode pembukuan keberapa, periode tanggal berapa, periode hari apa, periode bulan apa. Jadi Bapak Ibu tidak harus mencari selisih secara keseluruhan dari awal periode sampai dengan akhir periode. Bapak Ibu melakukan beberapa pengamatan periode yang terjadi selisih atau yang tidak terjadi selisih. Selisih saldo buku kas bendahara yang terjadi pada poin pertama tadi sebagai berikut. Bendahara pengeluaran harus memastikan bahwa nilai penerimaan dan pengeluaran yang di-entry atau dicatat dalam buku kas bendahara sudah sesuai dengan bukti penerimaan atau pengeluaran. Maksud saya dalam poin 1 ini, teman-teman, seperti gambaran dalam BKU ini. Seperti gambaran dalam BKU ini. Saya contohkan. Bendahara melakukan pembayaran honorarium atas kegiatan seminar workshop. Lihat kursor saya ini, teman-teman ya. Jadi di dalam bukti pengeluarannya dan sesuai kenyataan yang sebenarnya, dia memasukkan nilai belanja atau mengeluarkan uang sejumlah 3 juta, tapi dia mencatat dengan angka yang agak keliru. Contoh, bisa saja dia mencatat nilai neto yang diterima oleh
si penerima honorarium. Nilai neto yang saya maksud di sini adalah nilai bruto dikurangi dengan nilai pajak ini, Rp450.000. Jadi yang diinput jadi Rp2.550.000 nilai neto. Nah, ini tidak bakal ketemu teman-teman saldonya, karena si bendahara melakukan pembayaran harusnya sejumlah Rp3 juta. Karena si bendahara melakukan pemungutan pajak, dia berpikir uang yang ada di tangannya ini yang keluar hanya Rp2.550.000, tapi harusnya yang keluar sejumlah Rp3 juta. Harusnya yang keluar sejumlah Rp3 juta, karena itu nilai bruto pembayaran honorarium dimaksud. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai teman-teman melakukan pencatatan nilai neto. Karena di sini teman-teman bertindak sebagai bendahara yang merupakan wajib pungut pajak. Jadi jangan sampai kewajiban perpajakan teman-teman bendahara membuat teman-teman bendahara salah dalam melakukan pencatatan pengeluaran kas. Jadi yang dicatat di sini adalah nilai brutonya, bukan nilai neto. Ingat lagi teman-teman ya, bukan nilai neto, tapi nilai bruto. Permasalahan yang terjadi dalam poin 2, solusinya seperti ini. Bendahara pengeluaran harus memastikan bahwa nilai penerimaan dan pengeluaran belanja kena pajak yang di entry dicatat dalam buku kas bendahara sudah sesuai dengan akun kas. Akun kas yang saya maksud di sini adalah akun kas bank atau kas tunai. Saya punya di sini buku pembantu kas bank. Bendahara melakukan pembayaran lewat transaksi non tunai atau transfer ke penerima honorarium sejumlah Rp2.500.000. Tapi penerima honorarium ini, belanja ini ada konsekuensi perpajakannya senilai Rp125.000, yaitu PPh pasal 21. Dalam melakukan pembayaran, bendahara melakukan pembayaran secara neto setelah dipungut pajak sejumlah Rp2.375.000. Jadi bendahara mentransfer uang honorarium ini ke penerima honorarium sejumlah Rp2.375.000. Uang pajaknya ditahan di kas bank bendahara sejumlah Rp125.000. Jadi saat melakukan penyetoran, bendahara harus memastikan pada penyetoran ini, di penyetoran atau pencatatan penyetoran ini harus memastikan si bendahara melakukan penyetoran secara tunai atau non tunai. Masalah perpajakannya, kalau bendahara melakukan penyetoran secara non tunai, berarti si bendahara tidak perlu melakukan penarikan uang tunai dari kas bank. Dia hanya langsung mencatat nilai penyetorannya sejumlah Rp125.000 di buku pembantu bank, dan itu dibawa lagi ke buku kas umum. Lihat ya teman-teman. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bendahara melakukan pungutan pajak atas transaksi non tunai yang ada di bank, tapi Bapak Ibu melakukan penyetoran pajak atas transaksi yang tadi yang senilai Rp125.000 secara tunai. Jadi sebelum melakukan penyetoran secara tunai, Bapak Ibu harus mencatat penarikan uang atas pajak yang tadi itu dulu. Jadi Bapak Ibu harus menarik uang ini, uang pajaknya Rp125.000. Harus ditarik dulu. Karena pembayaran pajaknya sejumlah pembayaran tunai, makanya harusnya pengeluaran atas pembayaran pajak ini harus dicatat di buku kas tunai. Sebelum mencatat pengeluaran pajak, Bapak Ibu harus mencatat penerimaan kas tunainya dulu, yang tadi Bapak Ibu tarik dari kas bank. Simulasi ini berarti Bapak Ibu melakukan pemungutan pajak yang ada di kas bank, tapi Bapak Ibu melakukan penyetorannya dengan menggunakan setor tunai pajak. Jadi Bapak Ibu pastikan uang pajak yang ada di dalam kas bank Bapak Ibu harus ditarik terlebih dahulu sebelum dilakukan penyetoran secara tunai dan dicatat dalam buku pembantu tunai. Setelah semua transaksi bank dan transaksi tunai dicatat, semua transaksi yang ada itu di buku pembantu dipindahkan ke buku kas umum. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi jangan sampai Bapak Ibu melakukan pungutan atas pajak PPh 21 contohnya di kas bank, tapi Bapak Ibu setornya di tunai, tapi Bapak Ibu malah catatnya di buku pembantu bank, bukan buku pembantu tunai. Itu juga bisa mengakibatkan terjadinya selisih di buku kas bendahara, baik dia di buku kas maupun
maupun di kas tunai bendahara, di tangan bendahara. Jadi dipastikan benar-benar, jadi uang yang ditahan, yang dipungut di bank, dia harus ditarik dulu baru dilakukan penyetoran. Solusi untuk permasalahan poin 3 adalah bendahara pengeluaran harus memastikan bahwa nilai pengeluaran kas bank yang terjadi akibat penarikan tunai dalam rangka pengisian kas tunai telah dicatat di 2 buku pembantu kas bendahara, yaitu buku pembantu kas bank dan buku pembantu kas tunai. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu melakukan penarikan uang tunai dari bendahara, Bapak Ibu harus mencatat dulu di buku pembantu banknya senilai 20 juta rupiah dan mencatat kembali di buku pembantu tunainya senilai 20 juta rupiah. Setelah Bapak Ibu mencatat di kedua buku pembantu ini, transaksi yang terjadi di 2 buku pembantu itu Bapak Ibu bawa di buku kas umum atau ditarik di buku kas umum biar saldonya tetap kembali normal sejumlah 100 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu tidak mengalami kekurangan saldo. Jadi saat Bapak Ibu hanya melakukan pencatatan atas penarikan uang di buku kas bank, tapi tidak melakukan pencatatan tarik tunai di buku pembantu tunai, maka Bapak Ibu akan selisih saldo sebesar 2 juta. Karena yang Bapak Ibu kutip nanti di buku kas umum, Bapak Ibu tidak mengutip buku pembantu tunai tadi. Bapak Ibu hanya mengutip pengeluaran tarik tunai ini. Jadi Bapak Ibu di akhir periode akan selisih senilai 20 juta rupiah ini. Sampai di sini paham Bapak Ibu untuk poin yang ketiga. Solusi untuk permasalahan dalam poin 4 adalah bendahara pengeluaran harus memastikan penjumlahan di kolom kontrol saldo di buku kas apakah sudah sesuai dengan rumus saldo periode lalu tambah penerimaan kurang pengeluaran periode ini. Maksud dari poin 4 ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saat membuat buku kas umum di aplikasi atau di software Excel ini, Microsoft Excel, Bapak Ibu kan di sini sudah menetapkan rumus atas perhitungan atas penerimaan dan pengeluaran ini. Jadi Bapak Ibu harus cek dulu rumus ini sudah benar tidak. Saya contohkan di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada rumus saldo tambah penerimaan kurang pengeluaran. Tapi saldo di sini Bapak Ibu hanya menarik saldo, bukan saldo yang sebenarnya, tapi saldo yang periode sebelumnya. Di sini akan terjadi selisih Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu salah melakukan perumusan nilai saldo dalam aplikasi buku kas umum yang Bapak Ibu buat. Ini juga bisa mengakibatkan salah satu terjadinya selisih. Tapi jika Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi otomatis pembuatan buku kas umum, kesalahan atas poin 4 ini mungkin tidak bakal terjadi Bapak Ibu, karena si developer atau si pembuat aplikasi sudah mengotomatiskan nilai kolom saldo yang ada di aplikasinya. Permasalahan poin 5 yang saya jelaskan di slide sebelumnya, tidak tertibnya pencatatan transaksi, maka solusinya hanya satu, yaitu bendahara pengeluaran harus lebih tertib pencatatan di dalam mengelola kas bendahara. Jangan menunda pencatatan transaksi yang telah terjadi. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Jadi jika ada hal yang kurang paham dari penjelasan saya dalam video ini, tolong di komen di kolom komentar di bawah. Dan jika hal ini berguna untuk teman-teman bendahara atau Bapak Ibu bendahara, tolong di-share ke teman-teman Bapak Ibu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.